Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali dalam Renungan Harian Toraja edisi Rabu 26 Agustus 2026. Sebelum kita mulai aktivitas kita pada pagi hari ini, mari Bapak Ibu Saudara kita membaca serta merenungkan firman Tuhan. Dan mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa di sorga, Allah yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Kepadamu ya Tuhan, kami datang pada pagi hari yang indah ini. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang Kau masih nyatakan kepada kami hingga pada saat ini. Terima kasih Tuhan atas penyertaan-Mu, atas lindungan-Mu di sepanjang malam yang telah kami lewati, sehingga kami boleh bangun pada pagi hari yang indah ini Tuhan, dengan tidak kurang suatu apapun. Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami sepanjang hari ke dalam tangan kasih-Mu. Dan sebelum kami memulai segala aktivitas kehidupan kami pada hari ini Tuhan, kami mohon hikmat dan Roh Kudus-Mu Tuhan dalam membaca dan merenungkan firman-Mu pada pagi hari ini. Berfirmanlah ya Tuhan, kami anak-anak-Mu telah siap membaca serta merenungkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur kepadamu ya Tuhan. Amin. Pembacaan kita pada pagi hari ini terambil dari Wahyu pasal 3 ayat 7 hingga ayat yang ke-13. Kepada jemaat di Philadelphia. Tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Philadelphia. Inilah firman dari yang kudus, yang benar, yang memegang kunci Daud. Apabila ia membuka, tidak ada yang dapat menutup. Apabila ia menutup, tidak ada yang dapat membuka. Aku tahu segala pekerjaan-Mu. Lihatlah, aku telah membuka pintu bagimu yang tidak dapat ditutup oleh seorang pun. Aku tahu bahwa kekuatan-Mu tidak seberapa, namun Engkau menuruti firman-Ku dan Engkau tidak menyangkal namaku. Lihatlah, beberapa orang dari jemaah iblis, yaitu mereka yang menyebut dirinya orang Yahudi, tetapi sebenarnya tidak demikian, melainkan berdusta, akan kuserahkan kepadamu. Sesungguhnya aku akan menyuruh mereka datang dan sujud di depan kakimu, dan mereka akan tahu bahwa aku mengasihi engkau, karena engkau memelihara firman-Ku untuk tabah. Aku pun akan memelihara engkau dari waktu pencobaan yang akan datang atas seluruh dunia untuk mencobai mereka yang tinggal di bumi. Aku datang segera. Peganglah terus apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Siapa yang menang, ia akan kujadikan pilar di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru yang turun dari surga dari Allahku, dan namaku yang baru. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Tema renungan harian Toraja kita pada hari ini berjudul Pintu yang dibukakan Tuhan. Dalam bahasa Toraja, puang matua membungkaran ki baba. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, dalam hidup kita sering berbicara tentang kesempatan. Ada orang yang menunggu kesempatan pekerjaan, kesempatan melayani, atau kesempatan memperbaiki hidupnya. Namun tidak semua kesempatan datang dari manusia. Ada saat-saat tertentu ketika Tuhan sendiri membuka pintu bagi hidup kita. Dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 7-13, jemaat di Philadelphia menerima pesan yang penuh penguatan.
Mereka bukan jemaat yang besar atau kuat. Bahkan dikatakan bahwa mereka memiliki kekuatan yang tidak seberapa. Namun mereka memiliki satu hal yang sangat penting, yaitu mereka tetap memegang firman Tuhan dan tidak menyangkal namanya. Karena kesetiaan itu, Tuhan berkata bahwa Ia telah membuka sebuah pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Dalam pandangan Tuhan, kesetiaan jauh lebih penting daripada kekuatan atau kemampuan. Dunia sering menilai seseorang dari seberapa besar pengaruh, kekuatan, atau keberhasilannya. Tetapi Tuhan melihat hati yang tetap setia, bahkan ketika keadaan tidak mudah. Janji Tuhan kepada jemaat ini juga memberi harapan besar. Tuhan melihat setiap kesetiaan yang mungkin tidak dilihat oleh orang lain. Ia mengetahui setiap usaha untuk tetap hidup benar di tengah tekanan. Dan pada waktunya, Tuhan sendiri yang membuka jalan bagi umatnya. Mungkin kita merasa kemampuan kita terbatas, atau situasi hidup kita tidak selalu mudah. Tetapi jika kita tetap memegang firman Tuhan dan hidup setia kepadanya, Tuhan sanggup membuka pintu yang tidak dapat ditutup oleh siapapun. Kesetiaan kita hari ini bisa menjadi jalan bagi pekerjaan besar Tuhan di masa depan. Amin. Demikianlah firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari Bapak Ibu Saudara kembali kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu yang begitu indah, yang telah kami baca bersama ya Tuhan. Ya Tuhan, kami menyerahkan segala kehidupan kami sepanjang hari ini. Mari Tuhan Engkau campur tangan atas segala rencana kami dan segala aktivitas kami pada hari ini Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati semua yang kami kerjakan sepanjang hari ini. Ya Tuhan yang Maha Kuasa, kami rindu untuk selalu setia kepadamu Tuhan. Berikan kami Roh Kudus-Mu Tuhan, agar senantiasa memampukan kami untuk melakukan apa yang baik dan benar di hadapan-Mu Tuhan, dan juga berlaku setia, karena itulah yang Kau kehendaki bagi kami Tuhan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan, biarlah firman-Mu ini juga senantiasa menjadi pedoman dalam menjalani kehidupan kami. Jadikan kami ya Tuhan sebagai pelaku-pelaku firman-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Ini doa syukur kami Tuhan, sempurnakanlah doa kami ya Tuhan, dan ampuni kami akan dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur padamu. Haleluya, amin. Demikianlah renungan harian Toraja kita pada pagi hari ini, Bapak Ibu Saudara. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati. Amin.